And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. Bilang netizen adalah menjajah, ya kan. Lucunya lagi Indonesia bayar 19%. Ibarat gini ya, seumpama ya, kita analogiin ya. Mudah-mudahan mah kagak. Ibaratnya gini. Ada rampok, ya kan. Rampok ini dibiarkan merampok. Nah, lalu si perampok ini diberi rokok, diberi bensin, diberi makan siang, makan malam, kopi, dan ongkos untuk pulang. Nah, rampok ini sudah dibiarkan merampok, dikasih duit juga kan, ada. Kayak gini kacau tidak? Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Habib Faisal, Kamis 17 Juli 2025. Bagaimana keadaan saudara? Semoga sehat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Pokoknya masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar otak? Ini otak kemana nih? Apa cuma jadi aksesoris doang? Aduh. Jangan seketika kita melihat, wah ada Pak Presiden teleponan dengan Donald Trump, ya kan, ya. Terus dianggap, wah euforia. Wah hebat. Bukan hebat itu mah. 19% walaupun itu diturunkan, tapi ada tapinya, ya kan. Donald Trump itu punya akses penuh. Punya akses penuh. Sekarang pertanyaannya, apakah Donald Trump ini akan merampok, ya kan, secara besar-besaran Indonesia, ya kan, sumber daya alam di Indonesia dengan dalih investasi, kan gitu kan pertanyaannya. Apakah begitu? Komentar di kolom komentar. Dulu juga begitu kan SBY gitu kan. Dipuji habis-habisan oleh Ratu Elizabeth, ya kan. Bahkan diberi gelar Kesatria Salib Agung. Nah, ternyata usut punya usut, tambang minyak yang gas yang ada di Papua untuk Inggris. Ngeri. SBY itu saat itu dapat gelar kenaik Grand Cross in the Order of the Bath, atau gelar Kesatria dari Sang Ratu. Main muncrat kan? Jangan muncrat juga. Gelar saat itu diterima SBY tahun 2012, ya kan? Karena diduga kuat bisa jadi nggak lama dapat gelar itu. Ternyata ada kesepakatan politik antara Inggris dengan Indonesia tahun 2012 yang lalu, yaitu BP, British Petroleum, ya kan, senilai 12 miliar dolar atau 7,5 miliar pound sterling atau 108 triliun saat itu. Nah, investasi 108 triliun inilah yang membuat diduga kuat, ya kan, sumber daya alam kita dijarah habis-habisan oleh Inggris. Walaupun sebelumnya dipuji-puji juga kan, sebagaimana sekarang kan dipuji-puji juga kan, begitu kan. Kita langsung bacain beritanya, saudara. Trump bilang, kami dapat akses penuh semua hal, termasuk tembaga. Waduh, alamat tidak bagus nih, atau alamat bahaya nih, atau alamat gawat, kacau. Kemudian ada apa dampaknya nih? Kita lihat aja perkembangannya ke depan. Nah, Presiden penjajah Donald Trump, ya penjajah lah, karena Donald Trump itu kan bantu Israel, ya kan, untuk saudara-saudara kita di genosida, ya kan, di Palestina, ya kan, menjajah, ya kan. Nah, Presiden Amerika Serikat mengumumkan pihak telah mencapai kesepakatan. Berbicara dengan presiden ini dipuji nih, Pak Prabowo dipuji. Pak Prabowo dibilang luar biasa, populer, kuat, cerdas. Kami mendapatkan akses penuh atas segalanya, apapun. Sebagai gantinya akses penuh ini, Donald Trump mengatakan pihaknya akan memotong tarif impor 19% atas ekspor ke AS, turun dari sebelumnya 32%. Ya, terlepas apapun itu kan, yang penting akses penuh ini harus dicurigai karena diduga kuat bertentangan, ya kan, apalagi dengan konstitusi kita. Konstitusi kita kan jelas, sumber daya alam, ya kan, itu wajib dikelola oleh negara, ya kan, untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, kan begitu kan. Kalau ini benar begini punya akses penuh untuk mengeruk, merampok, melegalisasi, mengatasnamakan investasi, ya kan, ini alamat berbahaya, merongrong kedaulatan NKRI kan. Jadi orang-orang khusus, orang-orang yang notabene kemarin ada di mana itu, di daerah Jawa Tengah itu, yang dibilang yang ingin menghadang Imam Besar Habib Rizik, yang bilang NKRI harga mati, ya kan, harusnya harga matinya ke sono ke istana, ya kan, karena jelas nih Donald Trump sendiri yang bilang udah punya dapat akses penuh. And we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper. But we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. And we have a couple of those deals that are going to be announced. India basically is working along that same line. We're going to have access into India. And you have to understand, we had no access into any of these countries. Our people couldn't go in.
and now we're getting access because of what we're doing with the tariffs. So they're paying 19%, and we are not paying anything. And they're going to give us full access into Indonesia. Now, Indonesia has some great product, and they also have some very valuable earths and various other materials. One of the things, as you know, they're known for is very high quality. Sebagai gantinya akses penuh ini, Donald Trump mengatakan pihaknya akan memotong tarif impor. Tarif impor 19% atas ekspor ke AS turun dari sebelumnya 32%. Ya terlepas apapun itu kan, yang penting akses penuh ini harus dicurigai karena diduga kuat bertentangan, ya kan, apalagi dengan konstitusi kita. Konstitusi kita kan jelas, sumber daya alam, ya kan, itu wajib dikelola oleh negara, ya kan, untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya kan begitu kan. Kalau ini benar begini punya akses penuh untuk mengeruk, merampok, melegalisasi, mengatasnamakan investasi, ya kan, ini alamat berbahaya, merongrong kedaulatan NKRI kan. Jadi orang-orang khusus, orang-orang yang notabene kemarin ada di mana itu, di daerah Jawa Tengah itu, yang dibilang yang ingin menghadang Imam Besar Habib Rizik, yang bilang NKRI harga mati, ya kan, harusnya teriak harga matinya ke sono, ke istana, ya kan, karena jelas nih Donald Trump sendiri yang bilang udah punya dapat akses penuh. Masa sih era kolonial kita dirampok dengan senjata, ya kan, oleh Belanda, ya kan, masa sih di era sekarang kekayaan kita dirampok dengan pujian, dengan investasi, dengan utang luar negeri, ya kan, ngeri nggak? Penjajahan gaya baru, penjajahan fisik, juga penjajahan akidah, sistem ekonomi, pendidikan, budaya, kita seolah-olah kayak dijajah gitu kan. Penjajahan gaya baru ini yang sekarang ini rusaknya jauh lebih parah daripada penjajahan fisik kan. Inilah urgensinya dakwah Islam secara kafah. Pantesan aja FPI dibubarin, pantesan aja ATI dibubarin, karena yang tetap istiqomah amar ma'ruf nahi munkar tentang kebijakan negara, kebijakan rezim, ya dua itu, ormas itu, ATI dan FPI. Nah sekarang kalau kita lihat fakta sekarang, akses penuh diduga kuat, ya kan, dalam tanda kutip, ya, kerjasama dengan Indonesia. Donald Trump kalau bisa dibilang netizen adalah menjajah, ya kan. Lucunya lagi Indonesia bayar 19%. Ibarat gini ya, seumpama ya, kita analogiin ya, mudah-mudahan mah kagak. Ibaratnya gini, ada rampok, ya kan, rampok ini dibiarkan merampok. Nah, lalu si perampok ini diberi rokok, diberi bensin, diberi makan siang, makan malam, kopi, dan ongkos untuk pulang. Nah rampok ini sudah dibiarkan merampok, dikasih duit juga kan, ada. Kayak gini kacau tidak? Kacau. Selama sistem yang notabene bukan bersumber dari yang maha adil dan maha sempurna, mau bentuk kerjasama apapun, apalagi dengan negara yang notabene kafir harbi fi'lan, yaitu Amerika, kafir harbi fi'lan, ya kan, negara yang harus yang memerangi umat Islam, ya kan, nggak boleh ada kerjasama seperti ini. Ini kerjasama kerjasama batil. Karena Nabi SAW itu pernah bersabda, Kullu sartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Syarat-syarat apapun kayak tadi nih, kerjasama ini yang bertentangan dengan syariat Islam itu batil. Kenapa bisa bertentangan? Karena sumber daya alam kita yang notabene ada di konstitusi, harus dikelola oleh negara, yang notabene bahkan ada di hadis Nabi SAW, kaum muslimin itu berserikat dalam 3 hal, padang rumput, air, dan api, itu artinya wajib dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat, untuk kemakmuran umat. Nah inilah eksistensi pemimpin dalam arti konteks sudut pandang Islam kafah. Karena Nabi SAW juga pernah bersabda, Al-imamu junnatun yuqatalu min waro'ihi wa yutaqobih. Imam, pemimpin di dalam Islam itu adalah perisai, pelindung, ya kan, riayah sunil ummah, mengurus urusan rakyat, mengurus urusan umat di bawah, bukan sebagai penjual aset negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.